Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan perancangan arsitektur enterprise pada toko cahaya bunda berbasis framework TOGAF ADM. Lalu di sini ada nama anggotanya. Yang pertama dengan saya Muhammad Ainur Bayu Prasetyo dengan NIM 19210617. Selanjutnya ada saya, Aulia Priwiguna dengan NIM 19210483. Halo, saya Naufal Ismail dengan NIM 1921063. Saya Rieska Triastuti dengan NIM 19211085. Saya Safira Triunir dengan NIM 19210906. 1. Pendahuluan. Latar belakang. Teknologi informasi mempermudah dan mempercepat berbagai aktivitas bisnis. Pada toko cahaya bunda yang menjual berbagai macam sembako masih mengelola penjualan dan persediaan secara manual, tanpa sistem terintegrasi. Penelitian ini bertujuan merancang arsitektur bisnis menggunakan TOGAF dan ADM untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan mendukung operasi toko secara lebih efisien. Lalu rumusan masalah yang pertama, bagaimana merancang arsitektur bisnis untuk toko cahaya bunda dengan menggunakan teknik TOGAF dan ADM. Yang kedua, bagaimana teknik ADM dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan bisnis toko cahaya bunda dan mengembangkan arsitektur yang sesuai. Yang ketiga, bagaimana membangun sistem baru yang terintegrasi untuk mendukung operasi toko cahaya bunda secara lebih efisien. Dua, landasan teori. TOGAF ADM adalah kerangka kerja dan metode yang digunakan untuk merancang, mengelola, dan mengimplementasikan arsitektur enterprise. Sementara ADM adalah metode inti dalam TOGAF yang memberikan langkah-langkah untuk mengembangkan arsitektur enterprise yang memenuhi kebutuhan organisasi. Next. Fase-fase TOGAF ADM. Yang pertama, preliminary phase, menetapkan prinsip-prinsip arsitektur dan inisiasi proyek. Lalu requirement management adalah kebutuhan manajemen proses di semua fase arsitektur TOGAF ADM. Lanjut phase A, ada arsitektur vision, mendefinisikan visi arsitektur dan mengidentifikasi kebutuhan stakeholder. Phase B, bisnis arsitektur, mengembangkan arsitektur bisnis untuk mendukung strategi organisasi. Phase C, informasi sistem arsitektur, merancang arsitektur data dan aplikasi. Phase D, teknologi arsitektur, ini mengembangkan arsitektur teknologi untuk mendukung arsitektur bisnis dan sistem informasi. Phase E, opportunities and solution, ini mengidentifikasi solusi dan peluang untuk implementasi. Phase F, migration planning, itu merencanakan migrasi dan implementasi arsitektur. Phase J itu implementasi governance, itu mengelola dan mengawasi implementasi arsitektur. Yang terakhir phase H, arsitektur change management, yaitu mengelola perubahan dan pemeliharaan arsitektur secara berkelanjutan. Next. Tiga, implementasi TOGAF. A. Preliminary phase prinsip. Yang pertama ada prinsip bisnis. Hasilnya prinsip bisnis toko cahaya bunda adalah menjual kebutuhan pokok untuk masyarakat. Yang kedua prinsip aplikasi. Aplikasi harus mudah digunakan oleh pengguna seperti pelanggan, karyawan, dan admin. Yang ketiga prinsip data. Toko cahaya bunda mengawasi inventaris dengan lebih baik, memahami kebutuhan pelanggan dengan lebih baik, dan menjaga data aman. Prinsip teknologi melibatkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan produktivitas operasi dan memberikan pengalaman belanja pelanggan yang baik. B. Identifikasi 5W1H. Apa yang disediakan oleh toko cahaya bunda? Toko cahaya bunda menyediakan berbagai macam bahan makanan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, tepung, telur, dan lainnya.
Mengapa menyediakan sembako? Untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga dan komunitas lokal. Siapa yang menjadi target pasar? Keluarga, rumah tangga, usaha kecil, dan orang-orang yang membutuhkan. Kapan layanan ini tersedia? Layanan tersedia setiap hari selama jam kerja toko. Di mana lokasi Toko Cahaya Bunda? Toko Cahaya Bunda dapat dijangkau oleh penduduk lokal karena berada di pusat kota. Bagaimana cara menyediakan dan distribusinya? Dengan toko fisik dan layanan pengantaran ke rumah, pelanggan dapat memesan langsung di toko atau melalui telepon dan aplikasi pesan. C. Arsitektur vision. Yang pertama ada arsitektur bisnis. A. Model proses bisnis, penjualan, manajemen penjualan, pengelolaan kondisi produk. B. Organisasi dan peran, manajemen toko, staf penjualan, logistik, dan penyimpanan. C. Layanan dan produk, pelayanan pelanggan, produk utama. D. Sistem informasi dan teknologi, sistem penjualan terintegrasi, manajemen inventaris terotomatisasi, dan pemantauan kondisi produk. E. Kebijakan dan prosedur, prosedur operasional, SOP, kebijakan keamanan data. F. Indikator kinerja utama, ada penjualan, persediaan, dan kualitas produk. Yang kedua ada arsitektur aplikasi, aplikasi penjualan yang memungkinkan pencatatan transaksi secara real time, pelacakan penjualan, dan pengelolaan data pelanggan. Yang ketiga ada arsitektur data, sistem aplikasi yang diusulkan dan akan mencangkup mekanisme untuk menjaga keamanan data termasuk data pelanggan dan inventaris. Yang keempat ada arsitektur teknologi, meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan, meningkatkan keamanan data, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Arsitektur teknologi yang dirancang berdasarkan TOGAF ADM ini memastikan bahwa semua aspek teknologi selaras dengan tujuan strategis dan kebutuhan bisnis toko. D. Value chain. Yang pertama ada aktivitas pendukung, ada isinya infrastruktur, yaitu kegiatan manajemen keuangan dan hukum yang mendukung operasional bisnis. Contohnya pengelolaan keuangan toko dan hubungan dengan pihak hukum terkait perizinan usaha. Lalu ada human resource management, yaitu rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Contohnya pelatihan karyawan dalam pelayanan pelanggan dan manajemen stok. Lalu ada teknologi development, yaitu rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Contohnya penggunaan sistem point of sale atau POS modern dan aplikasi manajemen inventaris. Lalu selanjutnya ada procurement, yaitu pembelian bahan dan layanan yang diperlukan untuk operasional. Contohnya negosiasi dengan pemasok untuk mendapatkan harga terbaik dan memastikan kualitas produk. Lalu ada aktivitas utama, ada inbound logistik, yaitu penerimaan dan penyimpanan bahan baku atau produk dari pemasok. Contohnya Toko Cahaya Bunda menerima beras, gula, minyak goreng, dan bahan pokok lainnya dari berbagai pemasok lokal dan distributor besar. Lalu ada operation, yaitu konversi bahan mentah menjadi produk siap jual, termasuk pengepakan dan penyusunan produk di rak. Contoh pengepasan ulang produk dalam ukuran kecil atau penyusunan stok di rak untuk memudahkan pelanggan. Lalu ada outbound logistik, yaitu distribusi produk kepada pelanggan. Contohnya pengelolaan pengiriman untuk pembelian online atau antar jemput barang bagi pelanggan setia. Lalu ada marketing and sales, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan menarik dan memuaskan pelanggan. Contohnya promosi melalui media sosial, diskon khusus, dan program loyalitas pelanggan. Terakhir ada service, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan menarik dan memuaskan pelanggan. Contohnya promosi melalui media sosial, diskon khusus, dan program loyalitas pelanggan. Next. Bisnis arsitektur, yaitu pemilik bisa melakukan laporan penjualan, pengirim bisa melakukan mengirim pesanan,
Pasti bisa melakukan mencatat penjualan, bagian gudang bisa melakukan ambil barang dan mengecek kondisi barang. F. Information System Architecture. Rekrutmen. A. Aplikasi pemesanan secara online. 1. Aplikasi dapat memesan berbagai macam sembako secara online. Yang kedua, aplikasi dapat menentukan rute terdekat dan terbaik untuk pengiriman barang. Yang ketiga, aplikasi dapat menerima pembayaran melalui transfer bank atau melalui pembayaran cash on delivery atau COD. Yang keempat, aplikasi dapat mencatat dan data pemesanan dan data penjualan. B. Sistem informasi web. 1. Web dapat menerima dan menyimpan data yang didapatkan dari aplikasi. A. Yang kedua, website dapat mencatat data stok barang dan kondisi barang yang ada di gudang. Yang ketiga, website dapat mencatat uang pemasukan. Lalu yang keempat, website dapat mencatat uang pengeluaran. Di bawahnya ada kelas diagramnya. Yang pertama ada kelas pengiriman dengan ID pengiriman, nama pesanan, alamat pemesan, tanggal pemesanan, nama pengirim, dan jarak. Lalu ada kelas pesanan, yaitu isi atributnya ada ID pesanan, nama produk pesanan, tanggal pesanan, total harga pesanan, status pesanan. Lalu ada kelas barang, atributnya ada ID barang, nama barang, status barang, jumlah barang, dan nomor rak penyimpanan. Yang terakhir ada kelas laporan penjualan. ID atributnya ada tanggal laporan, ID barang, dan ID penjualan. Next. Empat, studi kasus. G. Migration planning. 1. Studi kasus. Toko Cahaya Bunda merupakan toko yang menjual berbagai macam sembako. Selama beroperasi, toko ini menghadapi banyak tantangan dengan masih menggunakan sistem manual untuk mencatat status penjualan, inventaris, dan barang dagangan. Untuk mengatasi masalah tersebut, digunakan Open Group Architecture Framework atau TOGAF dan Architecture Development Methodology atau ADM untuk merancang arsitektur enterprise yang mendukung operasional toko secara lebih efisien. Yang kedua, evaluasi dan hasil pembahasan. Analisis hasil. Yang pertama, sistem manajemen dan inovatif. Kedua, penggunaan teknologi. Ketiga, efisiensi operasional. Selanjutnya dalam implementasi, yang pertama analisis situasi, kedua desain sistem baru, ketiga pengembangan sistem, 4 migrasi data, 5 pengujian dan evaluasi, 6 peluncuran. Selanjutnya di sini evaluasi keberhasilan implementasi mampu mengembangkan tata kelola dalam merancang penelitian ini guna memberikan analisis terkait kelebihan dan kekurangan kualitas manajemen arsitektur enterprise saat ini. Implementasi sistem ini akan memberikan kemudahan dalam transaksi penjualan dan pencatatan usaha yang sedang berjalan. Next. Kesimpulan. Keberhasilan implementasi mampu mengembangkan tata kelola dalam merancang penelitian ini guna memberikan analisis terkait kelebihan dan kekurangan kualitas manajemen arsitektur enterprise saat ini. Implementasi sistem ini akan memberikan kemudahan dalam transaksi penjualan dan pencatatan usaha yang sedang berjalan. Baik, itu dia presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.